Belum lagi kalau niat ditambah. Nawaitu li'tikaf lillahi tambah 2. Tambah lagi 2 rakaat usolli sunat tahiyatul masjid, tambah lagi niat ketiga, tambah lagi rawatib qabliyah, tambah lagi salat fardhiyah al-mafruḍah, tambah lagi rawatib, tambah lagi wirid doa. Nah kan pada satu tempat dengan sekian banyak nilai-nilai ibadah yang kita ucapkan dengan niat tertentu, maka Allah akan menggandakan pahalanya kepada kita. Tapi beda, antum masuk masjid tapi nggak ada niat kesana, ya seperti masuk pasar, nggak ada niat kesana sekali, nggak Allah maghfir wa tidak itu langsung masuk nyok aja masjid, ya sudah nggak ada dapat nilai itu. Maka untuk itu, untuk memberikan satu poin bahwa kegiatan kehidupan kita berisi ibadah itu, tolong jangan lupa memberi kata niat. Dan semua niat itu dalam semua kegiatan itu gak ada li goilah, gak ada. Anta mau pergi keluar kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bukan bismi Pak Bambang, wala bismillahi Ustadzah Zulfa Khairiyah. Enggak ada. Wala bismi Khair Anam, wala bismi Nawab Salim, tidak. Semuanya pasti bismillah. Antum mau baca Fatihah untuk menyesuaikan sholat kita apa fardu apa masnunan nawafil, semua bismillah. Masa? Lah, kalau mau tidur bismikallahumma sama dengan bismillah. Bismikallahumma itu sama dengan bismillah, sama. Kemudian setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi at'amana kata ahyana. Jangan keliru, setelah tidur bismillah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalla. Ini setelah makan. Jangan sampai keliru. Dan seterusnya, artinya masuk ke kamar kecil, mau buang hajat, buang air besar atau buang kecil, ada kan? A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is, masuk keluar alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afa. Semua. Maaf yang sudah keluarga juga begitu kan? Yang sudah berkeluarga mau bertemu dengan suami istri, kalau semua ada doanya, artinya Allah menghendaki Nabi Muhammad SAW menghendaki kita ini jangan sampai melewatkan detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, kecuali berisi nilai ibadah. Antum mau masuk kelas harus niat. Untuk apa antum belajar? Untuk mendapatkan ijazah? Tidak. Ijazah ikut begitu aja, tapi jangan sampai salah. Masuk kelas untuk mendapatkan ijazah. Ya enggak lah. Bismillah dulu. Bismillah anak alamu dan seterusnya. Semuanya supaya kita ubah. Ini untuk menjadikan predikat kehidupan kita meningkat. Itu untuk kita ubah cara kita berkegiatan setiap harinya, setiap saatnya, dengan memberikan nilai ibadah. Nilai ibadah itu akan kita capai. Satu syaratnya harus ada diniati lillahi ta'ala, ikhlasun lillahi tabaraka. Karena lillahi ta'ala bahasa Jawanya, atau lillahi ta'ala bahasa Indonesianya, atau karena Allah jua kita berbuat dan berkegiatan apapun yang kita laksanakan. Kalau itu yang akan kita laksanakan dengan diberi nilai niat lillah, maka salah satu di antara syarat untuk menjadikan kegiatan yang menjadi ibadah sudah ada. Syarat yang kedua yang itu adalah al-mutaba'ah, mengikut. Kita nggak bisa mentang-mentang, kan di antara panca jiwanya pondok adalah kebenaran.
basar. Tidak boleh bebas semuanya. Saya melakukan ini bebas, tidak. Harus ada mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti. Nah, mengikuti yang kita ikuti siapa di dunia ini, dalam hidup ini? Yang contoh yang terbaik dan harus yang diikuti adalah siapa? Mutaba'ah. Ya aturan. Aturan itu dari siapa? Dari Allah. Siapa yang membawa aturan itu? Muhammad Rasulullah. Lah Muhammad Rasulullah itu nggak mungkin kita bisa memahami hadis yang berjuta-juta itu kecuali kita mengikuti para ulama. Nah, para ulama siapa itu? Warasatul anbiya. Nah, berarti kita harus ikut ulama dong. Iya. Nggak mungkin kita shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu adalah keterangan hadis yang ada dalam tuntunan dalam bersolat bersembahyang dari aqimus shalah yuqimunas shalah. Bagaimana mendirikan salat? Ya kalau nggak ada hadisnya dari Rasulullah nggak bisa. Dan kalau Rasulullah itu hanya di Mekah dan Madinah saja tanpa harus ada ulama, para sahabat, para tabi'in, ulama sampai kepada Panjang sini, ya nggak akan kita bisa. Bagaimana shollu kama ra'aitumuni usolli? Pada waktu itu, pada waktu ada aqimus shalah, bagaimana ya Rasulullah kita akan melaksanakan salat? Maka Rasulullah shollu kama ra'aitumuni usolli wa huwa yastaqbilu qiblah. Di Madinah pada waktu itu beliau berdiri langsung menghadap kiblat. Loh, berarti tidak menghadap kemana-mana? Iya, menghadap kiblat. Ya sudah, menghadap kiblat lah. Itu tentu setelah terjadinya perubahan menghadap kiblat. Yang dulu semula kiblatnya ke Baitul Maqdis, kemudian Allah mengubahnya menghadap ke Ka'bah Musyarrafah di Makkah Mukarramah. Lah pada waktu menerangkan ini shollu kama ra'aitumuni usolli, Allah Rasulullah langsung berdiri menghadap ke Ka'bah. Ya semua orang akhirnya sholatlah seperti kamu melihatku melaksanakan sholat. Berdiri, sholat berarti berdiri. Oh iya, berarti nggak boleh dengan duduk, nggak boleh dengan jalan, nggak boleh dengan lembeyan begini, nggak ada. Karena pada waktu shollu kama ra'aitumuni usolli, aturannya Nabiullah Muhammad SAW itu meletakkan tangan kiri tangannya di atas tangan kirinya begini. Nah, pada waktu itu beliau menghadap ke barat. Nah, ini pas ambil di sini nggak bingung saya. Kalau bingung seperti di Kediri itu suruh sholat menghadap ke selatan. Lah pada waktu Allahu Akbar, lah semua kan melihatnya dari sana, para sahabat. Yang melihatlah berarti menghadap kiblat sana. Kemudian satu lagi, tangannya nggak begini, tangannya ternyata begini, berarti sedekap. Berarti meletakkan tangan yang kiri dan berarti berdiri, tidak boleh duduk. Setelah itu dengan seluruh rangkaian kegiatan sholat, mulai at-takbir, takbir ihram, ila at-taslim, itulah ra'aitumuni usolli. Dan itu cara itu diterangkan oleh para ulama. Sampainya kita bisa sholat dengan baik juga karena para ulama. Nah, berarti aturan itu harus sesuai, harus kita ikuti dari apa yang telah diterangkan dari globalnya ayat-ayat Al-Quran, kemudian dirinci oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Lah sampainya ayat dan hadis serta keterangan itu adalah dengan lewat para du'at, para mubalighin, para mukina, para al-mungdirin al-qaum, semua berjuang untuk mendakwahkan Islam sampai ke kita. Alhamdulillah. Berarti kita ini yang minimal kalau kita disuruh untuk niat pertama lillahi ta'ala itu ilzaman wajib. Jadi kalau mau nilai kegiatan kita beribadah wajib bismillah, itu pertama kali kita yakini. Kedua, kalau mutaba'ah itu sesuai dengan pengetahuan kita. Sejauh mana kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama sampai ke kita ini semuanya. Kita tidak mungkin bisa sekarang kalau mau memahami hadis sendiri, wah saya mau belajar hadis sendiri. Silahkan dibaca Ustaz hadis itu, kapan kamu selesai.
dan akan tidak bisa kalau kita juga nggak paham bahasa Arab dengan baik. Sulitlah. Nah, sekarang banyak keterangan aturan itu sudah jadi letterlek, jadi dengan sekian ribu bahasa dunia. Yang di Moskow bisa kata sholat seperti kita di Jawa, yang di Amerika juga sholat seperti kita, sama, alfabetnya sama, caranya sama. Artinya apa? Pada waktu kita ingin menjadikan kegiatan kehidupan menjadi bernilai ibadah, itu artinya ada dua syarat yang mutlak, anak-anakku, siswa-siswi semuanya, ustaz-ustazah, Bapak Ibu sekalian, dua hal ini kita pegang baik-baik. Kita harus pertama secara letterlek, mau nggak mau mengisi niat dulu, ikhlas itu mudah ucapan, tapi itu mutaba'ah perlu belajar. Nah, pada proses mutaba'ah inilah ternyata mauqif, sikap, peran, fungsi antum sebagai siswa-siswi ini letaknya belajar. Dan kemudian antum akan menjadi panutan setelah itu untuk generasi berikut nanti. Betul. Jadi yang mewarisi Nabi, yang menurut Nabi oleh para sahabat sudah hilang, sudah ada lagi sahabat sekarang. At-tabi'in sudah hilang sekarang. Tabi'in, lah kita ini tabi'in, entah berapa juta tabi'in dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini. Nah, pada jutaan tahun ke depan, ulama itu diantaranya adalah antum ini semua. Nah, antum apa gunanya mencari ilmu kalau kemudian ilmu tidak diamalkan? Dan siapa yang antum sendiri yang mengamalkan? Kedua orang lain yang melihat antum bisa mengamalkan ilmu antum, itu akan mengikuti antum. Jadi kita ini kan akan menjadi warasatul ambiyah, dan kita akan menjadi ulama. Falaula nafa wa makanal mu'minuna liyanfiru kafan falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, ini adalah pokok daripada peran fungsi kita semuanya. Tidak semua dari orang-orang mukmin, alhamdulillah kita mukmin semuanya. Tidak semua orang mukmin itu diperintahkan untuk pergi ke medan perang. Dan termasuk pagi ini tidak semuanya pergi ke 212 ke sana. Tidak semuanya ke sana. Kita di sini kan, 212 kita di sini. Jadi sesuatu yang sangat bersejarah bagi saya, karena mengingat pada waktu reuni alumni 212 itu ada di Jakarta, saya lagi duduk di depan Ustaz Nawab dan Ustaz Khairana, dan ini jadi hari ini bersejarah bagi saya karena bersamaan dengan itu kita doakan mereka semua selamat dan bisa mengagungkan Allah dengan cara mereka. Kita juga dalam ibadah mengagungkan nama Allah dengan cara bermudzakarah, bermajlis taklim seperti ini. Saya ulangi lagi, tadi kita sampaikan ayat wa maka al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah semua dari orang mukmin itu harus nafar. Nafar itu adalah pergi ke medan perang, tidak semuanya. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifah, adalah sebagian dari mereka ta'ifah, satu kelompok saja, tafaqquh fiddin. Nah, inilah namanya belajar. Belajar apa? Tafaqquh fiddin. Fiddin apa? Fi ilmiddin. Tafaqquh apa? Untuk memahami, untuk mencari, untuk mendapatkan ilmu agama. Dan ilmu agama itu semua ilmu agama yang umum, yang dalam istilahnya kita ada ilmu umum, ilmu eksak, dan ilmu dirasat Islamiyah, dirasat lugawiyah, dirasat kauniyah, semuanya adalah ulumuddin. Tidak ada di buku tentang itu. Semuanya adalah menjadi dan harus kita jadikan sarana untuk memberikan ilmu ulumuddin. Yang harus menjadi ilmu yang bernuansa agama,
maka kita Islamkan seluruhnya. Kimia kita Islamkan, fisika kita Islam, biologi kita Islamkan, dan semuanya akan menjadi ilmu agama seluruhnya. Maka untuk itu bagi kita semuanya adalah posisi dan peran dan fungsi kita sebagai siswa-siswi al-khair itu adalah dalam rangka menjadikan kita menjadi warasatul anbiya tadi, yang pada dirinya nanti ya namanya para sahabat yang kita ketahui minimal ya Abu Hurairah yang kita kenal ya. Apalagi siapa lagi? Ya Ruwatu al-Hadis yang kita kenal, al-Khulafaur Rasyidun al-Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kita kenal. Tapi yang lain siapa kan? Enggak kenal kita. Tapi terus bawa-bawa keluarlah Abu Hanifah, kenal kita. Tapi ini sebelum dia enggak kenal sama sekali. Abu Hanifah, kemudian Malik bin Anas, baru Syafi'i, baru Hambali. Kita 4 kenal. Tapi ini enggak dia kenal. Tapi bukan tapi mas kenal kita. Loh, ternyata di belahan yang lain nanti antum semua tentu akan mengenal siapa Al-Ustaz Kiai Haji Bambang Mukas. Akan kenal siapa lagi Ustaz Haji Nawab Ustaz dan lain sebagainya, Al-Ustadzah Al-Royak itu juga akan dikenal. Nah itulah sejatinya kita menjadi yang memegang tongkat estafet kerasulan, estafet keislaman itu di tangan kita seluruhnya. Antum akan bermimpi kan bahwa anak-anak SMA, SMU itu akan bisa berdakwah. Mimpi mungkin lah, iya toh, karena jam agamanya kan sangat terbatas sekali. Iya enggak? Iya. Akan mendambakan mereka enggak lah. Siapa dia? Yang warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Ya kitalah yang membawa ilmu agama ini, ilmu agama yang tidak hanya diciutkan, disempitkan dengan ilmu agama Islam, tapi kita harus membawakan ilmu itu yang ada pada kita semuanya, baik itu kurikulum nasional atau kurikulum lokal, baik itu ilmu yang dikatakan ilmu eksak atau bukan eksak, itu semua adalah ilmu dari agama yang akan membuat kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan itulah sebetulnya tongkat estafet yang akan kita bawa sebagai seorang santri dan santriwati di Al-Khair sini, yang tentu untuk mendapatkan keilmuan yang mantap itu perlu berbagai macam syarat. Tadi saya katakan kita bermula dari menjadikan nilai ibadah dalam semua kegiatan aktivitas kehidupan ini. Ada 2 syarat tadi. Apa? Satu, pertama memberikan nilai niat lillahi ta'ala. Ikhlas saja. Apa saja niatkan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja, bukan untuk manusia. Apalagi menyebut nama orang. Manusia itu berbuat pagi ini A, mungkin yang nanti ke Z. Itu manusia. Tapi kalau Allah tidak, jazim, wajib, al-haqqu haqqun, wal batilu batilun. Seperti malam dan seperti siang, seperti hitam dan putih. Itulah kejelasan dalam ajaran Islam itu, aturan Islam. Maka perlu kita niyati lillahi ta'ala dalam segala. Dan kedua, mutaba'ah. Mutaba'ahnya artinya kita mengikut para ulama yang telah memahami semua aturan syariat yang ada dalam Islam ini. Nah, untuk itulah estafet keulamaan itu ada pada tangan kita. Antum sekarang menjadi siswa-siswi, nanti akan menjadi ustadz-ustadzah, dan kemudian setelah itu menjadi alim. Itulah. Jadi pada waktu itu antum akan diikuti. Jadi berarti kita mengikut dulu, mengikut dengan segala aturan. Dan kalau itu kita sempitkan begini, saya nasihati anak aja mengikuti kelompok juga sama. Ini kalau saya ngasih siswa nonton itu seperti ini. Kalau antum
tidak likiai ngotor, tapi lillahi ta'ala. Tapi untuk aturannya ya tadi, itu aturan motor. Asal kamu tidak melanggar nidom mahal, ya nggak diusir. Mereka juga sah digotornya. Nah, juga kalau saya nisbahkan ke antum anak-anak al-khair, putra siswa dan siswi ini, ustaz, sama. Niatnya, lillahnya nggak bisa diubah. Semua lillah. Gali tadi saya gali Ustaz Bambang, walali sada Zulfaqri, walali lana jamnya. Tapi lillahi ta'ala saja. Tapi mutabaahnya kemudian diringkas dalam aturan Islam itu pada aturan pondok ini. Jadi tidak ada pondok ini membuat aturan kecuali dia syar'i. Nah itu. Jadi kalau sudah disiplin al-khair itu berarti Islami. Tidak mungkin al-khair akan membuat disiplin yang enggak Islami, enggak mungkin. Karena itu akan membuat dosa dan dosa warisan dosa. Nah, maka yakinlah bahwa semua aturan di sini adalah Islami. Suruh bangun pagi sebelum jam subuh, ya bangun. Itu mah aturan yang baik, tapi benar untuk bisa menyiapkan diri untuk sholat subuh. Bahkan kalau ada aturan siang malam, silahkan. Yang masih ada kesempatan untuk sholat lain, silahkan tahajud. Kalau sholat Kamis tentu ada sholat Kamis, silahkan yang mau, tidak mewajibkan. Kalau ada sholat ayam lebih, silahkan ada lebih. Kalau ada lagi yang lain-lain sebagainya, ya itulah semua aturan itu pasti Islam. Karena tidak mungkin kita menerapkan aturan di pondok pesantren kecuali dia harus bersandar dan berkembali pada aturan Islam. Maka dikatakan al-khairi. Al-khairi artinya apa yang ada, aturan yang ada di pondok al-khairi sini itu mesti Islam. Seperti yang al-Ghantari itu mestinya al-Islam. Maka untuk itu aturan yang kita ikuti di al-khairi ini aturan yang semuanya Islami. Maka di sini niati lillahi ta'ala, satu itu tidak bisa diubah. Yang kedua, muta'abatu ad-dawabit al-anzimah an-nuzum, disiplin, sunnah, nilai yang ada di sini itu adalah semua Islami, maka ikuti. Kalau antum mengikuti lillahi ta'ala dan mengikuti semua aturan di sini, pasti akan dilulus dan mendapat ilmu yang bermanfaat, menjadi musawwaru al-ulama, menjadi miniatur bocah kecil calon seorang itu yang mesti harus sama prosesnya ini antara siswa dan antara guru, ustaz sama. Ustaz juga begitu. Di sini ustaz itu mau tanggung jawabnya lebih besar daripada tilmid. Tilmid itu ngaduk itu begini, ngaduk itu bahasa Jawa, mengadakan tangan ini. Apa yang nyuwun sak paring-paring. Apa yang nyuwun itu apa? Minta itu tolabul. Kan antum tolabul ini kan? Tolabul itu apa? Mencari. Anak atlub artinya saya minta. Anak atlub itu antum minta memang. Posisi antum di situ. Antum tolabul ini, antum yang minta, yang mencari ilmu memang. Lah siapa sekarang yang memberi? Yang memberi guru. Antara yang meminta dan memberi itu sama makomnya. Yang meminta dengan niat lillahi ta'ala, yang memberi juga niat lillahi ta'ala. Hanya al-fadlu lil al-yadul uliya khairun. Sekarang antum sufla dulu, memang masih posisinya menjadi yang mencari. Tapi tunggu 4, 5, 6 tahun ke depan menjadi al-ulya. Waktunya sekarang mencari, tapi meminta, tapi pada waktunya nanti juga aku akan memberi. Pada waktu inilah antara yang meminta niatnya sama lillahi ta'ala, kemudian aturannya yang berdasarkan sama, aturan guru untuk guru, aturan santri untuk santri, maka kedua dalam. Maka kalau ini yang terjadi, maka tidak ada kegiatan di Al-Quran sini kecuali semuanya adalah lil ibadah, sesuai wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'buduni. Kembali situ. Nah, pada waktu itulah sebetulnya risalah kita di dalam kehidupan ini tercapai. Tidak ada makom seindah makomnya orang-orang yang mencari ilmu.
dan tidak ada pangkat, derajat, kedudukan setinggi kedudukan orang yang memberi ilmu. Talibul ilmi mau darajatuhu aliyah, la siyama yang muallimul ilmi, mudarrisul ilmi, ya, itu semuanya makomnya rafi'ah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu pakai nakirah. Ya Allah, ayat Al-Quran kok indahnya kayak begitu ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallah, ayat ini sangat memuliakan kita seluruhnya. Pertama, yarfa'illahu, Allah meninggikan alladzina amanu minkum, kita semua alhamdulillah posisi kita alladzina amanu, kita sudah mukminun. Walaupun derajat imannya yazidu wa yanqus. Ya, mata yazidul iman bi ayyi syai'in yazidul iman, ayat 4. Binta'ah, alhamdulillah. Sudah masuk sama kayak di Medina aja. Ini kayak di Medina ya begitu. Tanyanya gitu, mata yazidul iman bin sama. Jadi kalau saya mendengarkan seperti pada waktu saya di Medina tahun 81, aku belum bayar, alhamdulillah. Memang jauh lebih dulu lagi. Kau belum bisa. Jahiliyah. Ya gini. Jadi ya Allah dan amriku. Jadi betul bahwa kalau kita yarfa'illahu dan Allah akan meninggikan, akan mengangkat orang-orang yang beriman. Walaupun tadi saya katakan iman kita itu yazidu yanqus. Yazidu bitta'ah. Lah tengah kemauan kita sekarang, apakah iman kita yazid terus atau yanqus terus? Itu pilihan. Maka kemudian manusia menjadi dua. Kalau terlalu banyak atau lebih banyak yang yazid, maka jannahnya ya semakin tinggi. Tapi kalau iman yang kos dan iman yang jil cuma ilah dakhil biri. Jadi sampai kok erbi, kok renal, kok berbahar sampai ke dasar laut sana, yang zilu imanu, ya tentu. Kalau al-mu'min yang mesti dapat surga, surganya berdarajat, bertingkat-tingkat, ya paling bawah sana, tapi masih dalam surga, insyaallah. Karena di antara syarat masuk surga al-iman. Alhamdulillah. Artinya begini, kita berusaha sekarang untuk mendapatkan peningkatan derajat iman kita. Silahkan untuk taat, ditambahlah yazidu bit ta'ah, ta'atukunna, itu zid wazidi, zid satu tumbukan, dua tumbukan, tiga tumbukan, empat tumbukan, sampai cakap langit. Silahkan saja, semua bisa. Antum gimana cara taat itu antara gini, kalau mau bertahlil, tahlil itu apa? Tahlil apa? La ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah bersatu kali mendapat pahala enggak? Kalau yang 3 kali dapat lebih banyak mana yang 301 kali? Yang 7 kali? Yang 33 kali? Yang 100? Yang 1000? Tentu. Maka pilihan dalam hidup ini. Antum mau ditinggikan iman antum setinggi langit, ya kira-kira jaraknya berapa ribu kilo ya? Ya kalau sampai ke atas, Nabi bisa loh. Nabi bisa kan? Nabi kan pernah menghadapi Rasulullah, betul kan? Pada waktu kapan? Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah, Nabi itu manusia biasa nggak? Manusia biasa nggak? Nabi kita kan? Mana Nabi juga? Malaikat Munkar Nakir, malaikat yang nanti di dalam kuburan. Mana Nabi juga? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad Ali enggak langsung fotonya terus dipukul lagi.
Mesti Muhammad Rasul. Lah Muhammad itu bisa ngeares, kita juga bisa ngeares. Yang bisa mengubah doa, yang bisa mengubah takdir antum itu hanya doa antum yang sampai ngeares. Dan doa antum kalau antum ikhlas kali lain sampai surah. Jadi kita ini diberi wasilah, diberi alat yang sangat hebat sekali. Ingin meningkatkan iman, silahkan ditingkatkan. Wah, sudah jam 7. Yang terasa belum dapat seperempat apa yang saya sampaikan. Mukadimah. Bagi kegiatan. Nanti saya mau sejak ini. Ya kalau seperti itu Zulhibban, tasdak, hubban. Apa Zulhibban? Berkunjunglah. Ini kan udah Zulhibban, tasdak, hubban. Berkunjunglah jarang-jarang akan menambah kecintaan. Iya, kalau antum sebagai seorang kekasih seseorang kemudian jarang berkunjung, itu akan menambah kerinduan. Tapi kalau sangat jarang, bosan. Tapi dalam berubudiyah nggak sebegitu. Zulhibban dan hubban itu dalam hal sosial. Dan dalam berubudiyah enggak. Zulkatirat lantin Sidran. Nah, dari itu letaknya. Dalam ibadah, maka kalau bertahlil silakan Anda jangan 3 kali, jangan 1 kali. Dia minimal 100 kali, 3 kali, 40 kali. Silakan sekuatnya. Mau tasbih berapa? Mau hamdalah kalimatani, khafifatani, 'alal lisani, thaqilatani, fil mizani, habibatani ila rahman. Subhanallahil azim wa subhanallahi wa bihamdihi. 2 tasbih. Subhanallah. Ada lagi satu ayat. Siapa yang ingin dibahagiakan sebenarnya jangan lupa membaca tasbih dan ditambahi kata-kata. Nah, ini eferannya. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Antum baca setiap hari, pagi hari baca subuh 3 kali, antum akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari. Alhamdulillah. Enteng saja loh. Enggak ada 1 menit, hampir selesai. Nah, ini perlu iman, perlu keyakinan yang mantap. Termasuk tadi tasbih itu termasuk kalimat tadi khafifatani al-lisan. Hal yang enteng tapi timbangannya berat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Ya sudah. Jadi seperti itu. Jadi bagi kita semua mau meningkatkan iman kita, bitaat silahkan tingkatkan taat antum dengan memakai ketaatan-taatan yang baik, al-a'mal as-salihah al-katsirah, rakibha, susun dengan baik, susun yang bertumpuk-tumpuk terus, rakibha, tarokuman, artinya ditumpuk berrok begini sampai ke langit sana. Silakan perbanyak itu. Kemudian tadi yang ta'illahu alladziina aamanu minkum, itu sudah. Kita akan ditingkatkan walladzina utul ilma. Nah, ini adalah posisi dan peran kita sudah. Alladzina utul ilma, orang-orang yang mendapatkan ilmu. Ilmu itu mendapat ilmu antum mencari, orang ada ilmu karena antum memberi. Antara guru dan santri letaknya. Santri yang mencari, guru yang memberi. Dua-duanya alladzina utul ilma darajatin. Itu nakirah, saya katakan nakirah itu didul ma'rifah. Kalau al-ma'rifah itu jelas, konkret, ya ta'ayyan, ada di depan kita. Tapi kalau nakirah rajul itu siapa? Ya boleh satu yang satu ini. Oh, saya depan Pak Masudi ngantuk. Kalau di motor depan saya ngantuk, saya berdirikan. Berdiri. Jangan. Hanya mungkin orang mendengarkan itu 1 jam itu udah capek. Wong khutbah Jumat itu loh. Ang situ wasma'u wa ati'u rahimahullah. Itu belum ada 2 menit di khotibnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
khotib yang baru akan semangat, antum semangat untuk jawab. Jadi maklum, jadi saya bisa menyadari orang yang mendengarkan tidak lebih kuat dengan orang yang ngomong. Yang ngomong bisa 2 jam nggak apa-apa, yang dengarkan seperempat jam sudah pengen. Duduknya silanya dari bolak balik, boyoknya gini kan, itu artinya sudah capek gitu. Apalagi itu 1 jam lebih 5 menit. Sampai mana? Darjah ini belum sampai mana-mana. Bukan di mana ya. Darajat itu adalah nakira. Artinya seperti rajul. Rajul itu boleh sama, boleh dari ujung sini semuanya. Rajul. Kalau man'ah bintun, ya seperti itu bintun semuanya. Wanita. Siapa aja namanya boleh macam. Tapi kalau dhahaba ar-rajul, pakai ar-rajul itu nakira ma'rifah, itu harus orang dhahaba ar-rajul, al-qama ar-rajul, itu mesti coba ya Ustaz Khairul. Tawatul bil qiyam untuk wasal ridho itu seperti itu. Itu umpamanya itu. Ustaz Nawaf aja, Ustaz Nawaf. Iya. Qama al-ustadu. Seperti itu. Tapi kemudian Anda lihat sudah duduk. Kalau antum melihat di sana, kalau nggak tahu siapa itu yang berdiri di depan itu, siapa nggak tahu? Ya harus kamu qama ustadun. Itu nggak tahu siapa itu tadi. Nah, di sini dalam ayat ini yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajatin. Itu nakira, artinya bahwa derajat yang akan diangkat untuk kita sebagai orang yang beriman, yang selalu mencari ilmu dan berilmu, itu derajat yang tidak ada hitungannya. Banyak banget, umum, banyak banget, berbagai macam derajat dan sangat banyak sekali, tidak terbatas, tidak tertentu gitu loh. Maka untuk itu dalam proses mencari ilmu, karena kita akan diangkat derajat kita berbagai macam derajat, maka harus kita polkan, harus kita maksimalkan sehingga apa yang kita inginkan sebagai seorang yang mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagai seorang guru yang mengajarkan supaya gurunya itu selalu mengatakan, selalu merencanakan dan selalu mempersiapkan bahkan ilmunya, bahwa ilmunya supaya diterima dengan mengerti ilmu yang bermanfaat. Jadi antara yang mencari dan yang memberi selalu memberikan keberkahan. Berkah menjadi santri juga berkah menjadi guru. Berkah menjadi seorang istri, berkah menjadi seorang suami. Saling berkah memberkahi. Berkah itu apa? Berkah dalam jajah berkah. Berkah itu adalah yang dibawa oleh orang yang kenduri, itu benar diberkah. Berkah itu kemudian ditakwil derajat diangkat. Kalau orang Jawa mengatakan maaf, bahwa oleh-oleh dari apa namanya? Kenduri itu apa? Itu paham kenduri enggak? Orang ada punya hajatan, kemudian di sana ada makanan, kemudian waktu pulang dibawain makanan, dan itu namanya berkat bagi orang Jawa. Berkat yang dibawa itu Jawanya kalau sampai di rumah itu ditaruh ya, jangan lagi karena dibuka dimakan bagi yang di rumah, itu berkah. Tapi berkah yang sejatinya adalah ziyadatu al-khairat. Al-khairul mutazahid, sesuatu kebaikan yang selalu bertambah. Maka itu bisa diumpamakan, saya mendengarkan seorang dai mengatakan begitu, untuk membedakan berkah itu apa dan gak berkah itu berkah. Kalau berkah itu adalah sebagaimana kambing, sebagaimana ayam, sebagaimana lembu, kerbau, itu berkah. Tapi anjing, kucing, tikus itu gak berkah. Gimana cara memahamnya? Ayam itu berkah katanya. Kenapa? Karena ayam yang disembelih setiap hari itu berapa juta? Banyak. Tapi terus ada. Di mananya ada. Kambing juga begitu. Disembelih berapa? Lembu juga, kerbau juga begitu. Lah, namanya kucing, namanya anjing, itu
tidak ada yang disembelih. Kalau lagi beranak, kucing itu berapa? 3, 4, 5 begitu. Anjing tuh begitu. Sekarang di sini ada anjing nggak? Nggak ada kan? Kan udah berkah. Kamunya gitu aja. Kamu kalau berkah akan disebut di mana aja. Ya, tapi kalau orang tidak berkah, tidak akan disebut. Kalau ingin sebutannya lebih luas, jadilah orang yang berkah. Saya kira itu yang akhir daripada apa yang saya sampaikan. Masih mukadimah ini masih banyak tadi. Saya bawakan sekian banyak, akan saya kasihkan kepada Ustaz Anam dan Ustaz Nawab. Ustaz Besi. Ini al-mu'allimul awwal. Al-mu'awwal itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kita dalam belajar, dalam menjadi guru itu memang hanya ittiba dan contoh. Apakah laku di Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi yang ingin selamat kehidupan dunia dan akhir, maka supaya mengambil contoh sudah dari Nabi kita Muhammad SAW, maka dalam belajar harus mengikuti bagaimana Nabi Muhammad belajar. Tapi menjadi guru juga harus mengikuti bagaimana Nabi Muhammad menjadi guru yang terbaik pada mereka. Maka di sini ada al-mu'allimul awwal sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa halaman saja. Ada sedikitnya ada 20 halaman dan sedikit saja. Mungkin perlu nanti dibaca oleh guru-guru. Kemudian nanti barangkali ada yang bisa dimanfaatkan untuk kebersamaan guru. Dan setelah itu nanti bisa diberikan kepada orang lain. Kenangan saya, buat ini yang ngarang bukan saya, yang ngarang yang kita dapatkan dari Ustaz Google. Ustaz Google tadi ada malam saya jelaskan apa ya kenangan bagi akhir pada pagi 212 di akhir al-mu'allimul awwal sallallahu alaihi wasallam. Ini saya akan bantu semuanya dan ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan tadi di lain ta'ala saya tidak dalam kecuali barangkali ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesalahan, itu dari kekurangan saya dan dengan keterbatasan ilmu saya yang memberikan ada kata-kata yang kurang tepat kepada antum semuanya, baik bapak-bapak dan saudara ibu semuanya. Maaf, waktu 1 jam itu tidak banyak. Ya, saya mimpi aja, sudah selesai berjalan. Pas. Saya kira itu, saya yang berdoa biar sama banget. Saya tak mengalami. Jadi yang berdoa sama. Bapak nggak boleh menolak. Bagaimana saya tidak menolak? Karena maaf, saudara adalah besar saya dan orang tua saya. Kalau tidak ada beliau sekeluarga termasuk anak dan saya tidak mungkin bisa selesai di Pakistan dan Irak. 4 tahun setengah saya bersama dengan beliau. Jadi dari kecilnya Ustazah Nelly, Ustazah Khairul Anam dan maaf ini bertiga orang ini yang menjadi hubungan saya selama di Pakistan 4 tahun setengah. Jadi maka kalau yang berdoa mesti ada orang tua. Terima kasih kepada Ustaz Masyuri Sobari. Sudah ya? Karena tadi malam ada Ustaz Masyuri Sobari. Jadi nama wajah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya pertemukan. Kalau bertemu seperti ini ya ingat masa-masa yang lewat. Jadi Bu Nelly, Mas Ana, Mas Rawak ini kalau mau tidur itu tanpa didampingi oleh beliau nggak bisa. Masih harus pakai cerita. Kalau Ustaznya ini tidur langsung dibuka lagi. Akhirnya gajahnya apa kata
akhirnya ini setiap hari seperti itu. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Ingat apa yang sudah lewat. Kita ini hanya bisa mengingat apa yang dipaparkan dari pertama sampai akhir tadi. Jadi ini memang Islam itu ya. Apa itu Islam? Apa itu agama? Agama adalah sesuatu yang lama yang diulang. Tidak ada agama yang lebih sempurna daripada agama Islam. Dan agama itu dari pertama Nabi Adam sampai akhir adalah agama Islam. Hanya memang dituntaskan, ditutup oleh baginda Nabi Muhammad kita sebagai umat Nabi ini merupakan umat terakhir, namun akan menjadi umat saksi daripada umat-umat yang dulu. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Ustaz Mas Budi mengingatkan kembali dan memang ini adalah tugas umat baginda Nabi Muhammad SAW. Berkir wa'inna dzikra berikan itu hanya bermanfaat satu orang yang beriman, dan alhamdulillah kita seorang orang yang mau ada hadirin yang bersoleh. Rabbana
Diharapkan juga yang sekarang hadir seluruh staf guru-guru, dan ini mulai hari ini juga kita himbau seluruh anggota dari Yayasan Al-Khair bisa hadir setiap Ahad. Ini Allah mudah-mudahan merupakan sunnah al-hasanah. Insya Allah dengan adanya silaturahim dan seperti katakan Ustaz Masud tadi, Zurfiban Ustaz Kurban Zur kathiran yazidu mahabbatan wa jiddan. Ini yang kita usahakan, mudah-mudahan kita niatkan untuk al-khair dan al-khairat insyaallah. Terima kasih teman-teman bisa terus dibahas supaya pembinaan manusia demikianlah acara pengajian rutin yang kita lakukan ini. Semua kita yakin akan bermanfaat pada kita.